Hello class 11, how are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. So today bertemu lagi dengan Miss Riris dengan materi pelajaran kita hari ini adalah sosiologi dengan judul klasifikasi kelompok sosial. Minggu lalu kita sudah belajar klasifikasi kelompok sosial dan minggu ini kita akan melanjutkan materi kita. Oke, jadi dengarkan baik-baik dan persiapkan catatan kalian. Dan jika ada nanti yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada Miss lewat WhatsApp pribadi. Nah, jadi hari ini kita khusus membahas mengenai kelompok nyata. Jadi minggu lalu kita sudah membahas kelompok semu ya. Nah, kelompok nyata ini ciri utamanya adalah kehadirannya selalu konstan. Kalau dikatakan konstan berarti tetap ya. Jadi berarti terjadi terus-menerus, berulang-ulang. Itulah dia yang menjadi ciri utama kelompok nyata. Apa saja yang menjadi bentuk-bentuk dari kelompok nyata ini? Ya, ada 4. Yang pertama adalah kelompok statistik atau statistical group. Yang kedua kelompok sosieta atau societal group atau kelompok pemasyarakatan. Yang ketiga kelompok sosial atau social group. Yang keempat kelompok asosiasi atau associational group. Nah, kita akan bahas yang 4 ini satu persatu. Oke, check it out. Yang pertama, kelompok statistik atau statistical group. Nah, ciri-cirinya apa, Miss? Ciri-cirinya adalah 1. Tidak direncanakan, tidak sengaja, tetapi bukan berarti mendadak atau spontan, melainkan sudah terbentuk dengan sendirinya. Oke, jadi walaupun tidak direncanakan, tidak disengaja, tetapi terbentuk dengan sendirinya, berarti terbentuk dengan alami. Kedua, tidak terhimpun dan tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Jadi tidak bisa dihimpun gitu ya. Kenapa? Karena tadi terbentuk sendirinya. Ketiga, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi secara terus-menerus. Nah, kalaupun mungkin ada interaksi komunikasi itu hanya sementara, hanya sebentar gitu ya. Yang keempat, tidak ada kesadaran berkelompok. Nah, kalaupun misalnya ada banyak anggota, ada banyak orang di tempat itu, tetapi mereka tidak dalam bentuk kelompok gitu. Yang kelima, kehadirannya konstan. Jadi tetap ada kejadian atau kelompok ini. Nah, jadi contohnya siapa, Miss gitu ya. Nah, contohnya itu adalah pemakai jasa angkutan umum, pemakai jasa angkutan kereta api, pemakai jasa angkutan pesawat ya. Artinya kan orang-orang yang menunggu di kereta api kan pasti selalu kan ada gitu yang memakai jasa kereta api, dan mereka kan tidak karena diorganisir dan pasti interaksinya tidak selalu ada gitu ya. Apa bisa jadi karena sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus peserta pemilu. Itu dia. Oke, yang kedua adalah kelompok sosieta atau societal group atau kelompok kemasyarakatan. Ciri-cirinya adalah tidak direncanakan juga, tidak disengaja, terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua, kemungkinan terhimpun dalam satu wadah tertentu. Jadi kalau tadi dia tidak terhimpun, kalau yang kedua ini terhimpun, kemungkinan bisa terhimpun. Ketiga, kemungkinan terjadi interaksi, interrelasi, komunikasi. Kemungkinan berarti pasti adalah komunikasi dan interaksi. Kemungkinan terjadi kesadaran kelompok. Dia sadar, oh aku ada di kelompok ini misalnya. Terus kehadirannya juga konstan. Nah, contohnya apa, Miss gitu ya? Contohnya adalah kelompok ibu-ibu dalam satu kompleks tempat tinggal gitu. Jadi kan namanya ibu-ibu dalam satu kompleks kan pasti ada hahaha, warawiri, ngomong, berinteraksi, dan mereka sadar ibu itu satu komplekku, ibu itu ya bisa jadi mereka membentuk arisan dan semacamnya. Ya memang pada awalnya tidak direncanakan, misalnya keluarga A pindah ke kelompok Cemara misalnya. Nah, di kelompok Cemara itu sudah ada keluarga B, C, D, Z. Nah, ketika mereka sudah terhimpun di dalam wadah atau kelompok atau komplek tersebut, ya mereka kan pasti berinteraksi sebagai tetangga, sebagai warga sekitar. Itu maksudnya. Oke? Next ya. Nah, yang ketiga itu adalah kelompok sosial atau social group. Nah, ciri-ciri kelompok sosial ini terbentuk karena adanya unsur yang sama,
yang sama, kedudukan yang sama, atau kegemaran yang sama. Gitu. Pasti semua yang sama-sama berkumpul, itu namanya kelompok sosial. Terus anggotanya berinteraksi secara terus-menerus, ada yang mau dibahas, ada yang mau dikerjakan gitu. Ya, hal ini sering disebut komunitas. Contoh komunitasnya adalah komunitas penyayang binatang, misalnya pecinta kucing berkumpul, komunitas pecinta burung beo berkumpul, komunitas pecinta anjing berkumpul, dan mereka punya komunitas. Terus gede ada, atau bahkan komunitas bisnis kosmetik gitu ya, komunitas bisnis yang lain-lain gitu. Jadi karena didasari karena unsur yang sama. Oke. Nah, next. Nomor 4, kelompok asosiasi atau associational group. Nah, ciri-cirinya: 1, direncanakan atau sengaja dibentuk. 2, terorganisir secara nyata dalam satu wadah, jadi terorganisir. 3, ada interaksi dan interrelasi serta komunikasi secara terus-menerus. 4, ada kesadaran kelompok yang kuat. 5, kehadirannya konstan. Jadi ini yang lebih resmi ya, ini benar-benar dibentuk, benar-benar direncanakan, bahkan resmi gitu ya. Jadi contohnya apa misalnya resmi itu? Ada kelompok sosial di bidang ekonomi, politik, keagamaan, kesenian, keolahragaan. Misalnya kalau keolahragaan itu seperti PSSI, Persatuan Sepak Bola di Indonesia. Atau misalnya keagamaan, organisasi agama Kristen pasti. Dan intinya dalam organisasi atau kelompok asosiasi ini ada struktur yang jelas di dalamnya. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi-seksi, dan ada anggota-anggotanya. Oke, itulah dia kalau kelompok asosiasi. Dia nyata, direncanakan, ada interaksi terus-menerus, dan kesadaran kelompok yang kuat, serta kehadirannya konstan. Oke? Nah, jadi sekian materi kita hari ini. Harap kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you next lesson, dan thank you for your attention. And don't forget, tugas kalian ada 2. Kerjakan di buku tugas dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke? Miss tunggu. Semangat mengerjakan. God bless you. Bye-bye.